Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, bertemu lagi dengan saya Bayu Arifianto. Kali ini kita akan mendiskusikan apa saja persiapan yang harus kita lakukan sebelum mengikuti ujian atau sidang skripsi. Teman-teman sekalian, mungkin saat ini Anda akan menghadapi skripsi, sedang mempersiapkan atau sedang mendaftar sidang skripsi. Apa saja kira-kira tips yang harus disiapkan, baik itu secara teknis maupun secara psikologis selaku mahasiswa tingkat akhir. Baik, jadi setelah Anda mengikuti segala aktivitas perkuliahan, mulai dari semester pertama sampai sudah menyelesaikan skripsi, ya, kemudian mendaftar sidang, hal terpenting yang harus Anda lewati adalah ujian atau viva, ya, sidang skripsi terakhir. Ini terkadang menjadi momok atau ketakutan sendiri bagi mahasiswa, tapi yakinkan bahwa kita semua akan melewati proses ini, dan Anda harus yakin bahwa Anda akan dapat melewati proses ini dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi apa saja yang harus Anda lakukan? Pertama, kita akan bicara secara teknis dulu. Yang pertama, Anda harus benar-benar menguasai skripsi Anda, luar dalam, ya. Anda membaca lagi semua skripsi Anda, dari bab 1 sampai bab terakhir, ya, sampai kesimpulan. Kemudian Anda pastikan bahwa data-data itu sudah Anda siapkan juga, ya. Jadi data-data yang sudah Anda olah di dalam skripsi, itu data mentahnya juga Anda siapkan kalau memang Anda menggunakan penelitian empiris misal. Jadi yang pertama, Anda harus menguasai skripsi Anda secara materi, ya. Kemudian secara data juga harus Anda siapkan. Kemudian hal teknis yang kedua adalah Anda siapkan PowerPoint atau penunjang presentasi dari skripsi Anda, ya. Misalnya Anda memakai media yang lain, ya. Misalnya Prezi atau Flash atau segala macam bantuan untuk Anda presentasi, ya. Ini harus Anda siapkan dengan baik dan usahakan itu tidak terlalu panjang, ya. Itu tidak terlalu panjang, usahakan bisa diselesaikan maksimum dalam 10 sampai 15 menit. Dan pastikan juga yang Anda tampilkan di PPT atau Prezi atau apapun itu adalah poin-poin saja, ya. Jangan tampilkan kalimat-kalimat yang panjang yang itu mengganggu presentasi Anda. Jadi dari presentasi, usahakan Anda bisa memberikan impresi positif bagi penguji. Nah, yang kedua ini juga Anda harus pastikan Anda sudah berlatih, ya, berlatih untuk presentasi skripsi Anda. Ya, Anda bisa latihan dengan pembimbing atau dengan kawan Anda, memastikan waktunya itu juga tidak terlalu lama, dan yang Anda sampaikan itu poin-poin penting dari skripsi Anda atau hal-hal yang itu sekiranya membuat menarik, ya, dari skripsi Anda, temuan-temuan utama dan lain sebagainya. Jadi Anda pastikan Anda mempunyai partner, bisa yang sesama bimbingan atau misalnya dosen pembimbing, sekaligus untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan timbul dari penguji selama ujian nanti. Jadi yang kedua, Anda siapkan PowerPoint atau Prezi atau bantuan lain untuk Anda presentasi dan sampaikan poin-poin pentingnya. Kemudian hal teknis yang ketiga adalah Anda petakan skripsi Anda. Jadi Anda bisa menggunakan semacam stiker atau penanda pada skripsi yang menunjukkan ini bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bagian datanya, ya, lampiran-lampiran. Sehingga jika ada pertanyaan dari penguji atau selama ujian skripsi, Anda bisa dengan mudah merefer kepada bagian-bagian bab yang ditanyakan oleh penguji. Jadi usahakan Anda memberikan tanda bagian-bagian penting dari skripsi Anda. Dan jangan lupa juga disiapkan, ya, skripsinya, datanya, dan lain sebagainya. Jadi yang ketiga tadi, Anda petakan skripsi Anda. Kemudian hal teknis yang keempat adalah Anda upload segala macam bahan-bahan skripsi Anda di
ruang yang telah disediakan oleh kampus ya, karena kita tahu saat ini masih online ya, masih dalam masa pandemi. Nah, mungkin kampus menggunakan platform yang itu harus mengupload segala skripsi, data, lampiran, dokumen-dokumen yang diperlukan ke dalam platform tersebut. Dan Anda harus pastikan yang Anda upload adalah dokumen yang benar ya. Jadi hal teknis yang keempat, Anda pastikan mengupload dokumen-dokumen yang benar kepada platform yang digunakan oleh kampus Anda. Kemudian poin kelima, masih di dalam hal teknis ini adalah Anda pastikan Anda sudah mengecek ya, jam berapa Anda akan sidang, kemudian di ruang mana, ruang virtual mana ya. Kemudian kalau misalnya sudah tahu siapa pengujinya, siapa saja kira-kira pengujinya, nah mungkin Anda bisa mulai melakukan riset kecil ya tentang penguji tersebut, background-nya ya, penelitian-penelitiannya. Tentunya pertanyaan yang akan disampaikan kita bisa kira-kira dari situ ya. Jadi yang kelima adalah Anda pastikan jadwal, jam, kemudian ruang virtual, kemudian misalnya penguji itu sudah Anda lakukan pengecekan ya, sudah Anda pastikan dan Anda reminder sehingga tidak terlupa kapan ujiannya. Dan juga pastikan Anda hadir 10 menit atau 15 menit sebelum sidang dimulai, sehingga itu juga bisa meredakan mungkin rasa grogi atau ketidaknyamanan kalau misalnya Anda datang mepet dengan waktu pelaksanaan sidang. Itu pun juga bisa memberikan impresi positif bagi penguji karena Anda berarti siap untuk diuji pada hari tersebut. Jadi itu 5 hal teknis terkait dengan persiapan sidang skripsi ya. Selanjutnya, setelah teknis kita siapkan, aspek non-teknis juga harus kita siapkan ya. Jadi secara mental, secara psikis kita harus persiapan. Yang pertama, tentunya Anda harus mengkondisikan suasana sidang itu nyaman, aman, tidak ada gangguan ya. Baik itu dari segala macam kondisi yang kira-kira bisa mengganggu ujian atau sidang Anda. Yang pertama tentunya di aspek non-teknis ini ya, Anda harus mengkondisikan, misalnya kalau Anda di rumah, ya Anda harus menyampaikan ke orang rumah bahwa saat ini Anda akan melakukan sidang atau ujian skripsi, sehingga mohon perkenannya untuk tidak dapat diganggu mungkin selama beberapa waktu ke depan ya. Selain itu juga Anda atur suasana di kamar misalnya atau di ruangan untuk sidang skripsi sehingga itu mendukung Anda untuk bisa lancar dalam melakukan sidang skripsi. Jadi yang pertama tadi Anda pastikan suasana sekitar untuk sidang skripsi itu bisa lancar. Kemudian yang kedua tentunya Anda harus istirahat cukup. Jangan lupa juga misalnya Anda sudah sarapan atau Anda sudah makan siang atau Anda sudah ke toilet dan lain sebagainya. Pastikan hal-hal kecil seperti ini sudah Anda siapkan. Termasuk pakaiannya, jas alma mater dan lain sebagainya ya. Background misalnya kalau Anda mau pakai ini sudah Anda siapkan. Jadi hal-hal pendukung untuk Anda sidang skripsi itu sudah dikondisikan sehingga tidak mengganggu sidang atau ujian skripsi. Kemudian aspek non-teknis yang ketiga adalah pastikan juga Anda memiliki pikiran yang jernih ya. Jadi segala macam pikiran yang mengganggu Anda itu sudah Anda harus selesaikan semalam sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya sehingga Anda hanya fokus untuk mengikuti sidang atau ujian skripsi. Kemudian yang keempat adalah Anda pastikan dalam menjawab segala pertanyaan dalam sidang skripsi ini harus clear, tidak tergesa-gesa ya, dan itu Anda keluarkan kemampuan terbaik Anda, baik itu secara pemahaman teoris, secara argumen terkait dengan skripsi, atau saat Anda presentasi itu Anda keluarkan kemampuan terbaik sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, baik. Jadi itu tadi tips menghadapi ujian atau sidang skripsi, baik dari aspek teknis maupun non-teknis. Mudah-mudahan Anda semua lancar dan dapat lulus skripsi dengan baik.
mendapatkan nilai yang maksimal. Dan juga jangan lupa untuk terus dukung channel ini supaya kita semakin semangat memberikan video-video yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberi semangat untuk Anda sekalian. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.